Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat semangat kita hadir di rumah Allah ini, semangat kita hadir berada di taman-taman surga, semangat kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, semangat kita mencintai Al-Quran, semangat kita kumpul dengan orang yang solih dan solihah. Semoga aja semangat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita layak untuk menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Untuk itulah kita sekarang membaca surat Al-Lail. Judulnya adalah Al-Lail, artinya malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Ya, Allah mengawalinya dengan sumpah, yaitu wal-laili, artinya adalah demi malam. Wa di sini maknanya wawu yang bermakna demi, huruf qasam sehingga masuk dalam kelompok huruf jar karena menjadikan isim setelahnya apabila ada wawu yang bermakna demi harus dibaca kasroh. Demi Allah, wallahi, demi malam, wal-laili, demi siang, wan-nahari, demi langit, was-samai, demi matahari, wasyamsi, demi bumi. Nah, jadi itu yang digunakan oleh Allah, sumpah. Ketika Allah bersumpah berarti ada maksud di balik sumpah itu. Kalau kita kepingin melakukan sesuatu biar kita dipercaya, tentunya kita akan menunjukkan inilah saya sudah sarjana, makanya saya melamar di tempat ini dengan gaya pakai baju yang bagus, pakai celana, pakai sepatu yang bagus. Berarti orang sudah melihat, oh betul kamu berarti sarjana, berarti layak kamu untuk menduduki jabatan seperti ini. Nah ini artinya sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan kata-kata wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang.
Allah mengungkapkan di sini artinya bahwa siang dan malam itu ternyata produknya Allah. Kita lihat saat sekarang ini berada di situasi malam. Berada di situasi malam ini ternyata kita bisa melihat ini tisu, ini HP, terus kemudian ini apa ini? Teh ya. Kenapa kita bisa melihatnya? Karena ada cahaya. Ya, karena ada cahaya. Sehingga di sini Allah mengungkapkan bahwa walaili, demi malam, wan nahari, juga demi siang. Adanya siang dan malam itu produk saya. Kalau tadi adanya kita saat sekarang ini bisa melihat di malam hari ini karena ada cahaya, munculnya malam dan bisa menjadi siang terang benderang, itu ternyata semuanya produknya Allah, gabungan antara yang namanya matahari dan apa? Matahari dan bumi. Ketika ada matahari, kemudian ada bumi, ada matahari yang menyinari, ada bumi. Maka tentunya kita semuanya kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Kenapa muncul siang? Karena ada bagian bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Kenapa ada malam? Karena ada bagian matahari yang tidak disinari oleh bumi. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau usia lampu yang ada di sini kan memungkinkan 5 tahun ganti, sekian tahun ganti. Matahari ganti berapa tahun sekali? Perjalanan matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Ternyata tidak pernah bannya gembos, macet di jalan, terus semuanya beredar sungguh luar biasa. Sehingga antara peredaran bumi dengan peredaran matahari inilah sehingga Allah memberikan penjelasan pada kita semuanya, aqimis sholata litulukis syamsi ila ghosyakil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masuda. Dengan adanya pergantian ada siang dan malam itu, ternyata Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Adanya kita ini diperintahkan oleh Allah dalam sehari semalam untuk sholat sehari 5 kali. Ada sholat yaitu aqimis sholata lidulukis syamsi. Sholatlah ketika kalian semuanya matahari sudah tergelincir. Terus kemudian agak sore sedikit sholat asyar. Berikutnya lagi matahari tenggelam sholat maghrib. Agak tenggelam lagi sholat isya. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Artinya ternyata bahwa siang dan malam ini bukan hanya siang, malam. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil. Sudah hafal semuanya. Surat apa tadi? Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 190. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi. Adanya langit dan termasuk benda-benda yang ada di langit dan adanya yang ada di bumi, sehingga terjadilah di situ ada siang dan malam. Apa itu semuanya? Itu semuanya menunjukkan adanya tanda-tanda ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat berapa? 190 ya. Kata Allah di sini menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam karyanya Allah, ciptaan Allah,
Allah yang mencipta langit dan Allah yang mencipta bumi. Artinya keberadaan bumi, keberadaannya langit, termasuk di situ ada matahari. Waqtilafil laili wan nahari, adanya perbedaan antara siang dan malam. Kata Allah, la ayatin, sungguh di situ ada tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Di balik adanya siang dan malam ada tanda-tanda apa? Selama ini ketika kita ada siang malam, rasanya ada apa? Ada rasa apa? Belum ada rasa apa-apa. Ya sudah, saya bacakan tafsirnya aja kalau begitu ini ya. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam karya, dalam ciptaan Allah langit dan bumi, ala ghairi mithalin sabik, yang tidak ada sebelumnya semisal seperti itu. Wa fi ta'aqubil laili wan nahar, dan adanya pergantian siang malam, terus begitu ya. Wa ikhtilafihima taulan wa kisaran, ya, ada perbedaan di situ panjang pendeknya. Kadang-kadang subuh jam 4 lebih berapa sekarang? 4 lebih 28. Kadang subuh jam 4 kurang 15 menit, kan begitu ya. Maghrib kadang jam 6, maghrib kadang jam setengah 6. Jadi ada kadang-kadang siang yang pendek, malam yang panjang. Ada siang yang panjang, malam yang pendek. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang menjadikan itu semuanya? Lidalail, hal itu adalah untuk menunjukkan wabarahin, dan tanda-tanda apa? Azimatin, yang begitu besar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala, ini yang penting ya, ala wahdaniyatillahi li ashabil ukul as-sadimah. Dengan adanya seluruh prosesi alam, nah gitu ya, ada peredaran alam semesta siang malam tadi, itu ada tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai zat yang maha perkasa. Allah itu maha yang tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang mengalahkannya, kehebatannya yang luar biasa. Sehingga dalam sholat kita ucapkan kata-kata Allahu Akbar. Begitu kita mengucapkan kata-kata Allahu Akbar, itulah muncul pada diri kita tentang Allah itu betul-betul yang besar, yang luar biasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kembali di sini surat Al-Lail, Allah sampaikan pada kita semuanya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang. Nah, gitu ya. Maka di sini seorang ulama, Ibnu Athaillah, memberikan keterangan, faman ra'a al-kauna, barang siapa yang dia masih diberi mata oleh Allah, bisa untuk melihat, sehingga bisa menyaksikan siang, bisa menyaksikan malam, merasakan dingin, merasakan panas. Faman ra'a al-kauna, maka barang siapa yang dia itu melihat alam, walam yazhatu fihi, ketika dia melihat matahari, ketika dia melihat adanya bintang, ketika dia melihat adanya bumi yang dipijak. Kita berjalan, kita naik sepeda motor, kita naik mobil. Ketika selama dia hidup melihat alam ini, ada bunga-bunga, ada sapi, ada ayam, atau ketika makan bebek, makan telurnya misalkan saja. Walam yashhadu fihi, di dalam hatinya itu tidak ada rasa semuanya ini karyanya Allah, semuanya ini yang hebat Allah, semuanya ini adalah atas karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad a'wazahu wujudul anwar,
maka orang itu berarti telah terpukau adanya cahaya yang lain, bukan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini, fahuji wa hujibat anhu, maka dia itu termasuk orang-orang yang hujibat, yaitu tertutup oleh apa? Sumusul ma'arif bisuhubil asar. Dia itu telah terhijab dari cahayanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala oleh tebalnya awan. Artinya kita yakin betul bahwa diri kita ini punya mata, bisa melihat. Ini pemberian bapak kita, ibu kita, atau mbah kita dari Allah. Kita bisa berucap yang cuma sekedar lidah, dua bibir, rongga, bisa ngomong ngalor ngidul, kan begitu ya, bisa senyum, bisa marah-marah. Ini pemberian mbah kita atau produknya orang Cina? Tentunya adalah produknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita makan, ada nasi, ada kerupuk, ada kecap, alhamdulillah. Kenapa kita semuanya bisa makan? Oleh karena itu di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semuanya akan semakin bahwa kasih sayang Allah kepada kita ini sungguh luar biasa banyaknya. Ketika kita sudah bisa merasakan kasih sayang Allah yang begitu luar biasa banyaknya, itulah berarti kita ini termasuk orang-orang yang terbuka hati kita. Sementara ada di antara kita semuanya pagi hari bacaannya hanya sekedar, ya Allah aku sekarang memasuki pagi hari, Allahumma asbahna, ya Allah sekarang aku hanya masuki pagi hari. Jadi bibirnya saja yang kadang-kadang bisa berucap. Ketika sholat juga begitu, bisa mengucapkan kata-kata Allahu Akbar. Bibirnya saja yang bisa mengucap, tapi hatinya belum bisa mengatakan Allah itu yang terbesar, yang bisa menentukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu kembali lagi di sini Allah bersumpah demi malam, demi siang. Nah, sungguh luar biasa. Berarti ayat ini akan mengarahkan kepada kita semuanya, menyadarkan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, awadam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Kata Allah, apakah mereka semuanya tidak melihat burung itu bisa terbang? Kenapa burung itu bisa terbang? Apakah punya sayap? Kata Allah, bukan. Burung itu bisa terbang karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak burung yang tidak bisa terbang. Burung apa? Iya, burung dalam sangkar. Maka kita pun sekarang ini bisa hadir di masjid walaupun cuma sekedar ngaji. Maaf ya, cuma sekedar cuma dijelasnya terjemahnya saja kok. Nah gitu ya. Walaupun cuma bisa sekedar ngaji, siapa yang bisa menggerakkan hati kita ini sehingga kita cinta kepada rumah Allah, kita cinta dengan Al-Quran, kita cinta kumpul dengan orang-orang soleh, kita tinggalkan banyak sekali pekerjaan yang ada di rumah. Yang bisa menggetarkan hati kita sehingga cinta pada ini semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak yang saat sekarang ini orang nganggur di rumah tapi kon teko ngaji angel. Ada? Ada. Laupo nang masjid, laupo ngaji. Aku lu iso ngaji dewi. Tetapi Islam nggak begitu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah suka mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dengan cara shaffa, yaitu dengan kita berjamaah. Nah, oleh karena itu di sini Allah sampaikan untuk menyampaikan bahwa ternyata manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi ada siang, ada malam. Siang dan malam itu baik mana?
Siang dan malam baik mana? Hah? Baik mana? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara apa? Allah ciptakan masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kita bisa istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan kami desain malam siang itu adalah untuk mencari maisa. Sehingga kembali lagi, tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita ini yang terlepas dari desainannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi bahwa bagaimana setiap saat kita ini akan mengucapkan kata-kata Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi bukan di bibir. Muncul hati yang betul-betul sadar hidup itu tidak pernah terlepas dari skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan muncul orang-orang yang terbuka diri, raditu billahi rabba, dikai duit akeh alhamdulillah, gak duit duit abot ya kan, gajinya akeh alhamdulillah, gitu ya. Begitu gajinya sidik, iya masih begitu kondisi kita, iya kan. Jadi oleh karena itu di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demikian pula Allah telah menciptakan manusia, ternyata ada az-zakar wal unsa. Kalau tadi ada siang, ada malam. Di sini ada hal yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Hebat mana laki-laki dengan perempuan? Oh, hebat laki-laki, Pak. Hebat mana, Bu? Laki-laki dengan perempuan hebat mana? Ya beda, Allah ciptakan beda, tapi semuanya punya peran masing-masing. Tidak layak malam itu menenggelamkan siang, tidak layak siang itu menenggelamkan malam. Saling mencaci maki, kamu itu sukanya panas, kata yang malam hari, yang siang kamu sukanya dingin. Tidak, siang dan malam, panas dan dingin ternyata punya kelebihan, fungsi, faedah yang didesain oleh Allah. Semuanya punya luar biasa kelebihannya. Demikian pula laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak ada perempuan ya bingung. Ibu-ibu bapaknya gak mulih-mulih ya digoleki, betul ibu ya? Ya begitulah. Makanya bagaimana kita semuanya antara laki-laki dengan perempuan ini, bagaimana yang saling nanti terjalin sebuah ikatan, sehingga Allah memberikan ikatan. Bagaimana siang dan malam saling sama mempunyai keutamaan, saling mengikat. Maka ada akdun nikah, ada akad nikah. Tidak layak laki-laki dia merendahkan perempuan, tidak layak perempuan merendahkan laki-laki. Masing-masing untuk saling menutupi kelemahannya, saling untuk memberikan tausiah mana yang terbaik untuk kedua-duanya. Dalam rangka untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh luar biasa Allah mengungkapkan lafaz ini. Tadi ada siang, ada malam, berbeda laki-laki dan perempuan, masing-masing ternyata mempunyai peran. Makanya kalau kita menjadi orang yang kaya, tidak layak kita untuk merendahkan orang yang miskin. Orang yang mereka punya pengetahuan tinggi tidak layak untuk merendahkan orang yang belum punya pengetahuan. Makanya Nabi Musa suatu saat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada umatnya yang tanya, ayyunnas a'lam, siapa sih manusia yang paling mengetahui di dunia ini? Jawab Nabi Musa, ana gitu ya, saya orang yang paling pinter. Akhirnya fa'ataballahu, Allah itu mencela, Musa jangan begitu, kamu itu punya ilmu kan saya yang memberi, gitu ya, jangan kamu sombongkan begitu. Makanya ketika kita semuanya menuntut ilmu, apa yang kita doakan? Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah saya ilmu.
Ketika kita yakin doa itu dikabulkan oleh Allah, akhirnya kita mengerti tentang ilmu, maka tidak muncul orang-orang yang sombong ketika diberi kelebihan ilmu. Ketika orang berangkat kerja, ya Allah, aku berusaha untuk mencari rizkimu. Ketika Allah menitipi amanah rizki yang banyak, tidak muncul orang sombong, karena harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi, ternyata perilaku perbuatan manusia itu ya berbeda-beda. Inna sa'yakum lasatta. Bedanya di mana? Nah, ini Allah jelaskan kepada kita semuanya. Ternyata keperbedaan itu ada dua. Nah, gitu ya. Kata Allah di sini ayat yang kelima. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang beda di mana? Fa'amma man a'ta, ada orang yang dia itu a'ta. Apa a'ta itu? Apa a'ta? Fa'amma man a'ta, maka ada orang yang biasanya dia itu suka memberi. Nah, gitu ya, memberi. Fa'amma man a'ta. Yang berikutnya lagi di ayat yang ke-8, wa amma man bakhila. Ini spidolnya enggak ada ini. Enggak ada spidolnya. Oh, ada, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah gambarkan pada kita semuanya, fa amma man a'ta. Ya. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang dia itu suka memberi. Nah, ini ya, ada kata-kata a'ta, maka fa amma man a'ta, maka barang siapa yang dia suka memberi. Kebalikannya adalah wa amman bakhila. Di antara kita semuanya pasti ada orang yang suka memberi, ada yang bakhil. Bagaikan ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada orang yang suka memberi, ada yang suka bakhil. Memberi senyum, memberi kebaikan, menolong pada orang lain, mengeluarkan isi saku, mengeluarkan apa? Awit ya, ada suka menolong kepada orang. Tapi ada orang yang bakhil, masuk di rumah langsung bibir ini nggak bisa membuka. Ada awit, ada ya. Tapi ada orang itu pilihan gitu ya. Atau ketika dia bakhil, menolong sama orang itu nggak mau sama sekali. Atau bakhil dalam rangka untuk apa? Mengeluarkan uang itu sama sekali tidak mau. Sehingga di sini ada di antara kita semuanya dalam hidup itu, kata Allah, kita mau memilih menjadi orang yang suka memberi atau bakhil, itu semuanya nanti ada risikonya. Nah, gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi, wa amma man a'ta wattaqa. Ada orang yang memilih dia itu ittaqa. Kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Wastaghna. Nah, gini ya. Ada orang yang ittaqo. Ittaqo itu apa? Takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dirinya bisa melihat pemberian Allah, bisa mendengar rahmat Allah, bisa berbicara. Juga karena pemberian Allah, punya ilmu, pemberian Allah, ada uang, juga amanah datangnya dari Allah. Tapi ada orang yang begitu, dia tidak memilih begitu. Aku punya mata bisa melihat, semuanya manusia yang memang punya mata. Gak ada sama sekali link untuk menuju kepada Allah, gak ada. Hatinya summun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Aku punya kekayaan karena aku kerja. Aku bisa kerja mengumpulkan uang banyak karena aku pandai. Aku pandai karena aku kuliah. Aku kuliah karena aku punya mawid ya. Terus nanti gak ada Allah sama sekali. Makanya orang-orang yang ittaqo, dia akan mengembangkan sifat as-somad tadi. Makanya Allah akan menggunakan kata-kata walaili idza
yaghsha wan nahari idza tajalla. Orang yang memilih dia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebalikannya yaitu orang-orang yang dia sama sekali perilakunya adalah kufur, mengkufuri terhadap semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir, makanya nanti sifat sikapnya akan berbeda. Yang berikutnya lagi, ada orang yang memilih dia fa'amma man a'ta wattaqa. Nah, berikutnya lagi ternyata dia ada yang memilih pula wasaddaqa bil husna. Saddaqa artinya apa? Sedekah. Sedekah itu apa? Oh, sedekah itu artinya apa? Apa sedekah? Sedekah itu dari kata-kata sodako. Sodako itu artinya membenarkan. Orang yang membenarkan bahwa 1.000 rupiah yang aku masukkan ke dalam kotak infak itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebut namanya apa? Sedekah. Karena uang yang lepas dari kita, uang yang keluar dari saku kita itu bukan keluar sebenarnya, tapi malah akan menambah untuk kita semuanya. Mana kosot mal. Jadi tidaklah harta itu akan berkurang ketika kita dengan sedekah, tetapi malah justru bertambah. Nah ini ya, saddaqa bil husna. Oh gitu ya. Ada orang-orang yang dia itu memilih untuk membenarkan dengan adanya husna. Demikian pula ada orang yang kazzaba bil husna, yaitu ada orang yang mendustakan, artinya tidak percaya. Di sini para mufassir memberikan keterangan yang berbeda-beda. Ada yang berikan keterangan al-husna itu adalah al-jannah. Ada orang yang dia itu membenarkan betul-betul adanya surga. Saya senyum saja potensi bisa untuk masuk surga. Saya sedekah 1.000 saja potensi bisa masuk surga. Saya berbuat baik kepada orang nanti bisa masuk surga. Saya menolong kepada orang potensi masuk surga. Saya cuma duduk saja mendengarkan pengajian sambil ngantuk-ngantuk bisa masuk surga. Itu namanya orang yang sodako. Orang-orang yang lawannya, orang-orang yang wakadzaba bil husna, berbuat baik males, ke masjid males, sholat apalagi membantu kepada orang lain. Makanya nampak di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga gambarkan 3 sifat ya yang Allah gambarkan di sini, sehingga 3 sifat itu adalah apa saja 3 sifat itu tadi yang sudah kita gambarkan ya. Ada orang yang dia itu sebentar. Ada orang yang memilih ketiga-tiganya tadi ya. Memilih apa? Iya. Ada orang yang dia itu memilih a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Nah, ini pilihan yang pertama. Sedangkan pilihan yang kedua, orang tadi memilih apa? Yaitu memilih berupa wa amman bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Ya. Efek pilihan yang dilakukan di dunia ternyata itu berdampak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menggunakan fi'il mudhari ya. Di sini menggunakan fi'il mudhari, fasanuyassiruhu lil yusra. Sedangkan orang-orang yang memilih 3 yang negatif ini tadi, fasanuyassiruhu lil usra. Di sini menggunakan sa, itu maknanya adalah akan. Nuyassiru, kami mudahkan, akan kami mudahkan orang-orang yang memilih 3 hal itu tadi. Dimudahkan apanya? Lil yusra, hidupnya penuh dengan kemudahan. Sekali lagi ya, hidupnya penuh dengan kemudahan. Duitnya akeh, uripnya tentrem, gak duit-duit uripe. Loh, bisa? Loh, bisa enggak? Bisa, kata Allah bisa, semuanya bisa.
Semuanya itu kan tergantung dari kita cara memandang. Bagaimana hati kita ketika kita mampu menerima ternyata pemberian Allah itu jauh lebih luar biasa dibandingkan, nah gitu ya, yang selama ini kita pandang dia itu hebat. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah, nah gitu ya. Maka orang-orang yang memilih untuk apa tadi? Yang memilih bakhil, memilih nggak mau tahu dengan Allah, dan dia tidak percaya dengan adanya husna, yaitu adanya surga, fasanuyassiruhu, Allah mudahkan hidupnya untuk apa? Untuk menuju kepada usra, menuju kepada kesusahan, kesulitan. Kita melihat kelihatannya mewah hidupnya, uangnya banyak kelihatannya, padahal mereka hidupnya apa? Susah. Nah, jadi dalam tafsir dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Muyassar. Jadi orang-orang yang memilih dalam kehidupannya tadi, wa amma man bakhila wastaghna, ya, ada orang yang memilih kebaikan tadi, dijelaskan dalam tafsir, fa amma man badala malahu, maka adapun orang-orang yang dia memilih untuk badala min malihi, artinya punya uang, menolong kepada orang lain, untuk infak, untuk berbuat kebaikan. Belum hilang. Bentar ya. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa fa'amma man badala min malihi, barang siapa yang dia itu ya sukanya hartanya itu adalah digunakan dalam hal kebaikan, berinfak, sedekah, menolong kepada Allah, wattaqa Allah fi dzalika, dan juga dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang itu semuanya. Nah, di sini ditafsirkan wa saddaqa bila ilaha illallah wa madallat alaihi, dan membenarkan al-husna itu adalah la ilaha illallah. Di dalam tafsir lain al-husna itu artinya adalah surga. Orang yang percaya dengan surga dengan tidak, perilakunya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Orang yang percaya dengan surga, Masya Allah, pasti perilakunya akan menunjukkan akhlakul karimah, itu pasti. Tapi orang yang tidak percaya dengan adanya surga, perilakunya sakarpe dewi, angel temen tuturane, ya. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa bila ilaha illallah, artinya bahwa tidak ada yang kukagumi kecuali Allah, tidak ada yang kuherani kecuali Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, fasa nursituhu, maka akan aku bimbing dia. Ya, jadi orang yang tadi hidupnya suka menolong kepada orang lain, membantu kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tidak menyusahkan kepada orang lain, ya gitu ya. Fasanursiduhu, maka akan aku bimbing dia itu. Wa nuwaffiquhu, dan kami akan berikan taufik kepadanya, ila asbabil khairi, kepada apa? Sebab-sebab nanti munculnya ketenangan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, kesenangan dalam hidup, wassara, dan perbaikan-perbaikan di mana kekurangan-kekurangannya, wa nuyassiru lahu umurahu, dan kami mudahkan urusan-urusannya. Oleh karena itu kembali lagi di sini, ketika sekarang kita sehat karena kita sudah menjaga molimo, gitu ya, tidak pola-pola, ya begitu ya, dan perilaku kita sudah bagus, atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini yang harus kita munculkan pada diri kita, ya. Karena banyak di antara kita semuanya sholatnya sholat, tapi akhlak kita kepada Allah, aku punya ilmu ini karena aku kerja, menuntut ilmu, belajar, kursus, pelatihan. Aku punya uang karena aku semangat kerja. Aku sehat karena senantiasa sering periksa dokter, obat-obatannya, makanannya aku jaga. Padahal sholatnya juga aktif.
Sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, sementara akhlaknya kepada Allah masih kurang. Masih banyak kekurangan-kekurangan, dia menyombongkan dirinya. Nah, maka di sini kebalikannya tadi. Maka orang-orang yang memilih dia menjadi orang-orang yang bakhila wastaghna, di dalam tafsir dijelaskan bahwa ini ya, wa amma man bakhila bimalihi wastaghna an jazai rabbih. Nah ya, wa kazzaba bi la ilaha illallah, barang siapa yang dia bakhil, tidak mau menolong orang lain, enggak peduli, individualisnya tinggi sekali, egoisnya tinggi sekali, enggak mau tahu dengan orang lain, enggak mau nyapa dengan orang lain, dan dia cukup dirinya sendiri saja. Nah, dan dia tidak butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak mau untuk berbuat kebaikan. Wa kazzaba bila ilaha illallah, dan hidupnya dia tidak ada la ilaha illallah di dalam dirinya. Wa matallat alaihi, maka fasanu yasiru, maka akan aku mudahkan lahu bagi dia, akan aku mudahkan bagi dia apa? Asbabas syaqa, sebab-sebab menuju ketidaknyamanan dalam hidup. Tapi orang itu kenapa kok tambah kaya raya? Itulah sering disebut namanya istidraj. Apa istidraj itu? Dilulu. Gak sholat tambah sugih. Ada? Selain dia korupsi, semakin kaya, semakin sombong, tambah kaya lagi. Ada ya? Ada. Dan polisi nggak berani menangkapnya. Ada? KPK takut sama orangnya. Ada? Orangnya di sini dah. Nggak ada, sama nggak ada ya. Amin ya. Jadi kadang-kadang begitu. Kita melihatnya kan, maaf, seperti Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu dia semakin dia dolim, semakin perkasa, semakin dolim, semakin perkasa, begitu ya. Itu Fir'aun, nah, gitu ya. Tapi apakah ada sekarang kondisi orang seperti itu? Ya, kadang-kadang ada. Sudah berbuat jahat tapi tambah sukses, begitu ya. Akhirnya kita orang yang beriman itu, oleh awake dhewe iku gak jahat berarti gak bisa sukses. Seperti teman saya juga begitu. Kenapa dia itu sukses? Karena halal haram gak peduli. Sedangkan saya selama ini kan halal haram sangat peduli sekali. Makanya gak sugi-sugi. Loh, keliru. Nah, gitu ya. Maka di sini fasanu yasiruhu lahu asbabas saqa wala yanfa'uhu. Padahal nanti hartanya itu tidak akan berguna dengan kebakhilannya tadi. Masya Allah ya. Idza waqa'a finnar, apabila dia sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah hidup pilihan, gitu ya. Kalau kita berada di siang dan malam, itu sudah ketetapan Allah. Kita laki-laki, ada perempuan, itu ketetapan Allah. Tetapi kita hadir di sini, itu ketetapan pilihan siapa? Kita mau menolong orang lain, mau berinfak, mau sedekah, itu pilihan kita. Ada orang yang bakhil, dia tidak percaya dengan Allah, itu adalah pilihan orangnya. Inilah dibalik bahwa Allah mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menentukan segala hidup kita, dan kita pun ternyata juga ada pilihan untuk kita bisa menentukan diri kita. Kita nanti mau masuk ke surga atau mau memilih neraka, itu pilihan siapa? Diri kita saat sekarang ini. Semoga aja dengan ngaji ini Allah senantiasa bimbing kepada kita semuanya menjadi orang yang umur panjang barokah, rizki yang barokah, rizki yang mudah, halalan thayyibah, yang melimpah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.